Yo bro dan sista, balik lagi di channel Upgrade Hidup. Gini deh, kalau hidup lo akhir-akhir ini rasanya kayak jalan tapi nggak tahu mau kemana, kayaknya sih waktunya lo ngaca. Tapi tenang, bukan ngaca buat selfie. Ini ngaca ke dalam diri. Kita bakal bahas gimana caranya lo kenal kekuatan dan kelemahan lo sendiri. Biar hidup lo nggak cuma sibuk, tapi juga jelas tujuannya. Jadi sebelum lanjut, klik subscribe dulu ya. Karena episode kali ini bisa jadi momen pencerahan lo. Siap? Gas! Segmen 1. Kenapa harus ngaca? Gue pernah ada di titik yang, ngerasa stuck, capek. Kayak hidup muter-muter di tempat. Padahal tiap hari gue sibuk. Tapi tetap aja kayak, kok nggak maju-maju sih? Sampai gue sadar, masalahnya tuh bukan dari luar. Nah tapi dari dalam. Gue nggak kenal diri gue sendiri. Serius. Kelebihan gue apa? Kekurangan gue apa? Gelap. Lo juga pernah ngerasa gitu nggak sih? Nah, kalau lo belum kenal diri lo sendiri, lo tuh ibarat nyetir mobil tapi tutup mata. Nabrak itu udah pasti. Makanya self-awareness itu bukan cuma penting, wajib, dan tenang. Lo nggak harus jadi psikolog buat mulai. Tools 1. 5 wise. Ini teknik nanya kenapa sebanyak 5 kali biar lo bisa gali akar masalah lo. Contoh nih, gua malas kerja. Kenapa? Karena nggak semangat. Kenapa nggak semangat? Karena kerjaannya nggak sesuai passion. Kenapa nggak sesuai passion? Karena gua asal ambil kerjaan. Kenapa asal ambil? Karena dulu buru-buru pengen dapet duit. Nah tuh, ketahuan kan akarnya nggak cuma nyalahin mood doang. Tools 2, SWOT diri sendiri. SWOT pribadi. Biasanya ini buat perusahaan, tapi bisa banget dipakai buat lo juga. Strengths, hal-hal yang jadi kekuatan lo, yang bikin lo stand out. Ini bisa skill, kepribadian, atau hal yang sering orang lain puji dari lo. Weaknesses, titik lemah lo. Nggak usah malu, semua orang punya. Ini hal-hal yang sering jadi penghambat lo berkembang. Opportunities, peluang yang bisa lo manfaatin. Entah itu tren baru, kesempatan belajar, atau lingkungan yang mendukung lo naik level. Ancaman, atau halangan yang bisa ngegagalin lo. Bisa dari luar, bisa juga dari dalam diri sendiri. Kayak rasa malas, overthinking, atau kebiasaan nunda-nunda. Dari gue contohnya ya, strength, bisa ngomong depan kamera. Weakness, gampang terdistraksi, tiba-tiba scroll TikTok 2 jam. Opportunity, banyak orang butuh konten edukatif thread, kalau nggak disiplin, bisa-bisa konten nggak pernah kelar. Udah kayak analisis bisnis, tapi ini bisnis lo, diri lo sendiri. Tools 3, journaling reflektif. Tulis aja pertanyaan-pertanyaan jujur buat diri lo sendiri misalnya. Apa hal yang bikin gua bangga minggu ini? Kapan terakhir kali gua bener-bener bahagia? Apa hal yang paling gua takutin sekarang? Tulis yang jujur, nggak usah pakai filter. Ini buat lo, bukan buat story IG. Setelah lo mulai kenal diri lo, banyak hal bakal berubah. Lo nggak lagi asal ambil keputusan. Nggak gampang kebawa omongan orang. Dan yang paling penting, lo jadi tahu kapan harus gas, kapan harus rem. Gue pribadi ngerasain banget perubahannya pas mulai journaling dan bikin SWOT diri. Gue jadi lebih mantap nolak tawaran yang nggak sesuai. Nggak semua peluang harus diambil bro, karena nggak semua cocok buat kita. Jadi, tugas lo hari ini, coba 1 dari 3 tools yang tadi. Mau mulai dari 5 wise, SWOT, atau journaling, terserah lo. Yang penting lo mulai. Karena lo bakal kaget sendiri pas mulai kenal siapa diri lo sebenarnya. Dan kalau lo ngerasa video ini ngebantu, klik subscribe, like, dan share ke temen lo yang masih bingung sama hidupnya. Dan jangan lupa, PR-nya hari ini, journaling atau bikin SWOT. Di episode selanjutnya kita bakal bahas topik yang gak kalah penting, episode 5. Matiin suara negatif di kepala lu. Karena setelah kita kenal diri, kita harus belajar buat nggak dijatuhin sama isi kepala kita sendiri.